Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Perkenalkan, saya Afifuddin dengan NIM 22201241039 dari kelas PBSIF angkatan 2022. Di dalam video kali ini akan disampaikan sebuah wawancara inspiratif dengan narasumber. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah berbicara dialektik dengan dosen pengampu Bapak Setiawan Pujiono, SPD, MPD. Di dalam video wawancara ini, saya mengambil narasumber yakni Mas Aryo Dwi Pangga, yakni mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2020. Mas Aryo ini pernah menjadi Duta Bahasa Nasional tahun 2021 dan saat ini beliau juga menjadi salah satu grand finalis Duta Kampus UNJ tahun 2023. Untuk teman-teman bisa disimak video ini baik-baik agar nanti bisa mengetahui informasi terkait Duta Bahasa, Duta Kampus maupun ketika teman-teman mau mendaftarkan sebagai duta-duta lainnya. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Afifuddin di sesi wawancara inspiratif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa lepas dari peran orang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain, kita tentu membutuhkan komunikasi. Dalam komunikasi tersebut, alat komunikasi yakni bahasa. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Duta Bahasa Nasional tahun 2021, Mas Aryo Dwi Pangga. Selamat datang Mas Aryo. Terima kasih. Baik, untuk kesibukan dari Mas Aryo saat ini apa saja Mas yang sedang dikerjakan? Oke, aku UAS, sekarang lagi UAS karena sekarang udah semester 6. Jadi ada UAS beberapa matkul dari MBKM. Dan UASnya rata-rata banyakkan praktik karena aku ngambil konsentrasi praktik. Jadi praktik ngajar gitu, terus ada juga praktik kayak bikin konten dan mata kuliah lainnya. Selain itu, aku juga masih aktif di beberapa organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, dan itu masih sekarang lagi ini mau libur kan, jadi semuanya kayak mau ngadain kegiatan sebelum libur, terus kayak persiapan buat nanti libur karena udah beberapa organisasi kan tengah periode itu kadang harus ada pelaporan dan lain-lain, jadi itu lagi sibuk. Dari kesempatan tadi dijelasin bahwa ada kesibukan kampus, terus organisasi, dan saat ini juga Mas Aryo saya lihat di sosial medianya itu sedang mengikuti Duta Kampus UNJ juga ya? Iya betul. Nah itu gimana sih cara Mas Aryo membagi waktu antara untuk kampus, untuk organisasi, dan untuk Duta Kampus UNJ tersebut? Oke, ya betul. Sekarang aku lagi mengikuti kompetisi Duta Kampus UNJ tahun 2023. Rangkaiannya dimulai dari April kemarin, April, Mei, Juni, sekarang udah masuk Juni, udah masuk bulan ketiga. Dan kalau ditanya sibuk, padat banget, maksudnya Duta Kampus ini padat banget dari rangkaian seleksinya. Mereka latihan setiap hari karena mau menuju puncak. Terus bagaimana aku membagi waktunya, karena selain di Duta Kampus ada hal-hal lain yang juga aku prioritaskan. Aku memprioritaskan yang pertama itu kayak pembagian waktuku, aku gunain sistem prioritas. Dan prioritas utama itu adalah hal-hal yang darurat, yang benar-benar darurat selain pendidikan. Jadi kayak apapun itu yang darurat, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah sekolah, kampus, entah itu masalah-masalah lain yang menurutku darurat, itu jadi prioritas dilakukan pertama. Setelah itu, yang menjadi nomor satu mungkin yang emang sudah masuk nomor satu itu pendidikan kan? Jadi harus menomorsatukan pendidikan, apapun itu aku harus menyelesaikan tugas-tugas kuliahku. Jika ada kelas nggak boleh izin karena alasan organisasi atau apa-apa, jadi benar-benar harus pendidikan nomor satu. Setelah itu baru kerjaan yang masih bisa dikerjakan, kayak misalnya ada deadline, entah itu misalkan tugas organisasi yang punya deadline. Nah itu bisa dikerjakan setelah pendidikan dan lain-lain. Dan itu berurutan terus sampai akhir. Makanya beberapa kayak organisasi bisa ini bisa diprioritaskan, dikerjakan setelah ini, dan lain-lain. Jadi menentukan skala prioritas ya Mas? Iya betul. Adalah yang paling krusial untuk menentukan manajemen waktu di perkuliahan ini. Nah, tadi Mas Aryo juga dijelaskan bahwa di Duta Kampus UNJ itu ada beberapa tahap-tahap yang diikuti. Nah, dari tahap-tahap itu yang paling berkesan buat Mas Aryo di tahap yang mana? Hampir banyak banget ya.
tahap yang berkesan. Ada tahap unjuk bakat kemarin itu, unjuk bakat dikasih tahu Hamin 2, Hamin 1 gitu. Benar-benar mendadak persiapan, tapi nyatanya seluruh finalis itu benar-benar hebat. Mereka tampil all out, bahkan ada yang kemarin itu beragam banget, bahkan ada yang narik piring, ada yang dansa, ada yang nyanyi, ada yang storytelling. Dan kebetulan aku kemarin menampilkan cerita daerah. Jadi kebetulan cerita daerah itu karena aku daerah dari Bangka Belitung, aku bawa cerita Putri Pinanggaring, salah satu legenda yang ada di daerahku. Jadi bercerita, dan itu salah satu pengalaman yang berkesan lainnya. Oke, jadi Mas Aryo ini bercerita tentang apa yang ada di Bangka Belitung, Mas? Iya. Jadi itu untuk kan tadi Hamin 2 ya. Iya. Nah itu Mas Aryo latihannya bisa nggak latihan atau latihan itu gimana? Itu yang menjadi berkesannya. Aku dapat materi itu kan, oh nanti unjuk bakat, terus aku cari mau tampilin apa. Awalnya mau storytelling bahasa Inggris kan, tapi mikir karena takut dengan waktu persiapan yang kurang, aku memilih untuk berdongeng saja, berdongeng bahasa Indonesia. Terus cari cerita yang pernah aku baca, pernah aku tulis gitu, dan aku pernah baca banget cerita Putri Pinanggaring itu. Dan aku benih bahwa ini karena aku udah paham. Jadi aku udah paham dan aku langsung bawain pada saat itu. Oke, menarik sekali. Jadi Mas Aryo ini adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian beliau juga pernah menjadi Duta Bahasa Nasional tahun 2021. Nah, bisa diceritakan Mas pengalaman selama menjadi duta bahasa dan awal mulanya itu bagaimana? Oke. Awal mula saya jadi duta bahasa itu tahun 2021 ketika saya masih semester 2. Kalau sekarang semester 6. Jadi 2 tahun yang lalu itu awal mulanya karena emang lagi Covid, pandemi, terus kegiatan seluruhnya daring. Satu-satunya kegiatan yang offline terbuka secara luring itu duta bahasa. Akhirnya memilih untuk daftar karena mau membagi diri kan yang relevan sama jurusan bahasa. Akhirnya daftar, ternyata menang gitu. Alhamdulillah, menarik sekali. Jadi dari Mas Aryo masih semester 2 udah menjadi Duta Bahasa Nasional. Untuk dari Duta Bahasa ini proses seleksi dan Mas Aryo ini cari informasi terkait Duta Bahasa tersebut dari mana? Oke, kalau informasi secara luring atau berbicara itu nggak ada, dari menurut nggak ada. Tapi kemarin dapat lihat story teman, lihat status teman kayak ada pendaftaran duta bahasa. Nah, duta bahasa kan pakai Twitter tuh. Nah, jadi lihat ternyata lagi buka daftar duta bahasa. Jadi daftar berdasarkan Hamin 1 karena lihat Twitter teman dan akhirnya daftar gitu. Jadi tahu dari sosial media. Terus proses seleksinya juga ada seleksi tulis, seleksi wawancara, seleksi berkas, dan pas ada karantina itu selama 1 minggu. Terus banyak banget seleksi yang kemarin kayak kalau dijelasin nggak cukup ya waktunya gitu. Oke Mas, selanjutnya kalau Mas Aryo sudah terpilih menjadi duta bahasa tahun 2021. Nah, pengalaman yang paling berkesan bagi Mas Aryo selama menjadi duta bahasa tersebut apa? Oke, yang paling berkesan itu pada saat di Duta Bahasa Nasional itu bertemu dengan teman-teman dari 34 provinsi. Itu benar-benar pengalaman yang menurutku jarang banget bisa didapatkan karena bisa nembusin panggung nasional istilahnya, dan itu bisa bertemu, bisa kolaborasi sama teman-teman dari seluruh Indonesia yang mereka ternyata punya background masing-masing. Jadi duta bahasa nggak harus dari jurusan bahasa, bahkan ada yang dari dokter, ada yang dari guru, ada yang dari bahkan kayak ada dari PNS dan masih banyak lainnya selama usianya masih cukup gitu. Jadi itu pengalaman kayak dari latar belakang yang berbeda, dari latar usia yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, itu menjadi pengalaman yang berkesan bagi aku gitu. Oke. Sebagai duta bahasa sendiri, Mas Aryo memandang bahasa itu seperti apa? Oke. Kalau aku pribadi, bahasa itu bagiku alat komunikasi yang selain alat komunikasi bisa juga sebagai alat ekspresi. Karena sekarang banyak banget program-program kayak bahasa itu yang menjadikan bahasa sebagai alat-alat komunikasi, alat-alat ekspresi, karena semuanya mencakup bahasa. Bukan aku bilang bahasa yang paling utama, tapi seluruh lini masa kehidupan itu membutuhkan bahasa. Kayak kita sedang berbahasa, ketika kita dengan orang lain kita sedang berbahasa, dan jenis bahasa juga banyak kan, dan itu menjadi nilai lebih bahasa untuk kita. Oh, ternyata bahasa itu nggak sedangkal itu. Jadi bahasa itu ternyata jika kita pahami bakal lebih dalam. Gitu. Jadi selain Mas Aryo ini sebagai Duta Bahasa Nasional tahun 2021, saat ini Mas Aryo juga menjadi grand finalis Duta Kampus UNY tahun 2023. Nah, bisa disampaikan Mas Aryo tujuan dari Mas Aryo
mendaftar di Duta Kampus UNJ ini apa ya? Oke, setelah 2 tahun vakum di kompetisi yang istilahnya duta-dutaan, dari duta bahasa aku mikir kayak udah deh cukup, awalnya udah cukup karena nggak mau ikut duta-duta lagi. Tapi ternyata aku nyari duta, bukan nyari duta tapi ketemu sama duta kampus UNJ yang kayak oh ini relevan nih sama diriku. Jadi aku tipe orang yang mencari kompetisi yang relevan dengan diriku. Misalkan duta bahasa itu relevan dengan pendidikanku sekarang. Nah, duta kampus pun ternyata relevan dengan pendidikanku, dengan status aku sebagai mahasiswa, dan itu benar-benar relevan. Dan akhirnya aku coba untuk daftar di Duta UNJ dan ternyata lolos sebagai grand finalis sampai sekarang. Dan itu salah satu kesibukan sekarang karena finalnya kan nanti seminggu ke depan, seminggu lagi final, dan itu menjadi salah satu kesibukan selain tadi puas sama organisasi. Oke. Selama menjadi grand finalis ini tentunya ada beberapa serangkaian kegiatan yang diikuti dari Mas Aryo. Nah, serangkaian kegiatan menuju terpilihnya Mas Aryo sebagai grand finalis itu apa saja? Oke. Jadi kemarin itu ada tes tertulis. Tes tertulis itu ada tes kebahasaan. Iya, tes kebahasaan, tes pendidikan, tes budaya Yogyakarta, dan tes tertulis yang lainnya gitu. Ada pengetahuan umum juga. Terus selesai tes tertulis itu lolos beberapa finalis, semifinalis menuju seleksi wawancara sama seleksi unjuk bakat. Nah, habis seleksi unjuk bakat itu dilolosnya 15 pasang yang menjadi finalis. Habis finalis itu 10 pasang menjadi grand finalis sekarang. Nah, pas 15 itu pembekalan. Jadi pembekalan hari 1 sampai hari ke-6 itu materi-materi seperti personal branding, materi public speaking dan lain-lain gitu. Materi-materi yang diisi sekalian seleksi untuk menuju grand final. Rupanya rangkaiannya juga cukup sibuk ya Mas. Sibuk. Udah terhitung 3 bulan. Wow, 3 bulan. Masya Allah. Nah, dari Mas Aryo yang sudah pernah menjadi Duta Bahasa Nasional tahun 2021 dan sekarang juga menjadi grand finalis Duta Kampus UNJ tahun 2023, ada tips khusus nggak sih Mas buat strategi lolos, mungkin dari persiapan, proses belajar dan lain-lain buat teman-teman ini biar kalau mereka berkemauan untuk mendaftar menjadi duta ataupun yang sejenisnya itu mereka bisa lolos. Ada tips khusus dari Mas Aryo? Kalau tips, aku sebenarnya punya beberapa tips. Yang pertama mungkin ketika kalian ikut kompetisi, kalian harus tahu kompetisi itu apa, terus relevan gak sama diri kita. Bukan berarti kita nggak bisa cari yang nggak relevan. Kalian boleh banget cari yang nggak relevan, cari yang menurut kalian bisa nambah wawasan, itu boleh banget. Cuma aku tipe yang kayak relevan dan aku punya modal. Berarti aku bisa modal kayak aku ikut Duta Kampus UNJ karena aku mahasiswa UNJ dan juga mahasiswa pendidikan di UNJ. Itu modal aku. Yang pertama modalnya kayak harus punya modal intelektual atau modal pengalaman apa yang tidak. Terus kalau proses belajar, aku mencoba untuk mencari informasi kayak jadi kaitan sama modal tadi, cari informasi belajar tentang kompetisi yang kita ikuti. Kalian bisa terapkan beberapa metode belajar seperti kayak baca minimal 10 lembar, apapun itu 10 lembar setiap hari, atau mencoba berbicara tentang apapun itu untuk melatih keterampilan berbahasa kalian juga bisa, dan hal-hal lain yang mungkin kalian perlukan yang kalian yang tahu gitu. Terus silahkan jadi diri sendiri, karena beneran kalau kalian jadi diri sendiri orang bakal ngeliatin ini tulus nih, ini benar-benar bisa untuk ikut kompetisi ini, nanti bisa mengabdi. Karena nyatanya kita ikut kompetisi yang kayak duta-dutaan itu memang harus mengabdi kan. Jadi orang bisa lihat dia menjadi diri dia sendiri dan bisa mengabdi begitu. Ini yang terakhir nih Mas Aryo, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang mau, kan Mas Aryo ini sebagai duta bahasa dan juga grand finalis kalau ini, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bahasa ataupun berkaitan dengan UNJ bisa disampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman. Kalian ikut kompetisi, ikut duta, atau ingin menjadi seseorang yang mungkin kalian impikan, silahkan kejar aja, nggak perlu mikir aku insecure, aku nggak yakin sama diri. Yang pertama kalian harus percaya diri, karena percaya diri itu bisa buat kalian keluar dari zona nyaman kalian. Terus silahkan kumpulkan pengalaman kalian sebanyak-banyak, karena kita masih muda kan, masih muda waktu mahasiswa, terutama dari SMA sampai mahasiswa. Manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya, kumpulkan pengalaman, ikut kompetisi, ikut organisasi. Istilahnya silahkan mempercantik CV kalian, karena nanti kalian bisa dengan CV kalian yang udah cantik itu udah mudah tuh, kalian bisa kemana-mana, kalian tinggal ketik hasilnya gitu. Silahkan teman-teman, semangat terus. Oke, semangat teman-teman semuanya, itu adalah pesan dari Mas Aryo. Nah, kita udah di penghujung wawancara dan
Saya mau menyampaikan terima kasih Terima kasih kepada Mas Arya yang telah berkenan menjadi narasumber, dan kita akhiri sesi wawancara inspiratif pada pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita saksikan wawancara inspiratif dengan Mas Aryo Dwibangga tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika dalam diri teman-teman terdapat bakat yang terpendam, bakat-bakat yang berpotensi, hal-hal tersebut harus teman-teman eksplorasi lebih lanjut agar nantinya itu bisa menghasilkan sebuah prestasi, dan prestasi-prestasi tersebut akan berguna buat teman-teman nantinya ketika sudah menampakkan ke dunia pekerjaan. Jadi jangan insecure dan tetap semangat ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.